tolong ini proses, tolong diproses, saya udah tertekan, tolong. Baru mereka sadar, baru mereka tahu diri. Tanpa Egy mereka nggak ada apa-apanya. Kozinudin itu sudah keterlaluan, berpidato seperti orang jual obat. Jadi jangan membawa nama TPUA lagi. Bawalah nama diri sendiri. Apakah saya harus pro kepada Pak Jokowi? Oh tidak. Enggak. Oke, selamat datang kembali di special interview bersama saya Vincent. Dan lagi-lagi kita culik Bu Elida hari ini. Baru aja kembali dari Polda ya Bu ya. Semalam ke Poldanya. Ya jam 12:30 pulang. Pagi-pagi saya ditelepon ada informasi, jadi kita selalu berkabar sejak podcast kita terakhir. Karena kalau teman-teman lihat di part 1 wawancara kita minggu lalu itu Ibu Eli mengatakan akan melaporkan salah satu lawyer dari, saya mau bilang lawyer Roy CS, dia nggak ada di, Nggak ada. pokoknya salah satu praktisi hukum lah, Kozinudin, gitu ya Bu ya. Dan ternyata itu bukan isapan jempol saja, bukan lip service doang. Dan kemarin pernyataan Bu Eli itu diwujudkan dengan laporan ya. Seperti apa Bu proses pelaporan yang Ibu ajukan ke Polda ya Bu ya? Polda apa Ya, Mabes? di Polda. Polda, wah banyak ini laporan ke Polda. Jadi begini, kita ini nggak pandai cuap-cuap ya. Terus bukan takut, kan saya sampaikan nggak bisa ngontrol gitu ya kan. Ya. Terus saya melihat dari mulai kami pulang dari Solo. Sampai tanggal 22 itu mereka sudah keterlaluan. Ini mereka punya hati enggak? Ya? Kok tega gitu? Bagaimanapun kita bersaudara loh. Yes. Ya kan? Berlainan pendapat atau berlainan arah bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi. Kalau melakukan permusuhan seperti itu namanya memaksakan kehendak. Hari ini kita sudah mendapatkan SP3, penghentian perkara, bebas. Terus dengan segala upaya tidak merendahkan diri, tidak menjadi pengkhianat, tidak ada dibayar atau apapun, tapi kita berdamai dengan hal yang baik sekali. Apa salahnya di mana? Kayaknya banyak orang juga bingung Bu. Maksudnya ketika Bang Egy pergi kan itu hak dia, hak hukumnya. Toh klasternya juga berbeda. Menurut Ibu, kenapa mereka begitu begitu getol, seolah-olah tidak mau Bang Egy melakukan itu yang menurut mereka itu pengkhianatan, itu lari dari medan perang. Emangnya Bang Egy itu apa sih artinya buat mereka gitu loh? Kan kata Ibu kemarin ya hukum itu kan melekat pada pribadi setiap orang kan gitu. Nah, Siapa yang berbuat apa? Nah, tapi kalau dilihat teman-teman di kubunya Pak Roy itu sepertinya benci sekali dengan langkah yang dilakukan Bang Egy. Kalau mereka kecewa, kalau mereka marah itu manusiawi. Ya. Tapi kalau mereka menghina-hina, mencaci maki itu udah keterlaluan. Sehingga mencemarkan nama baik orang di muka umum, membuat orang tertekan, tidak nyaman, itu kan tidak baik. Secara apapun tidak baik. Langkah yang dilakukan Bang Egy itu terbaik buat Bang Egy. Bang Egy kan cerdas. Kalau mereka merasa ditinggalkan Bang Egy, kenapa dilanjutkan gitu? Karena peristiwa ijazah ini diawali oleh Bang Egy Sujana. Iya, itu kita sudah banyak cerita. Maksudnya apa yang
yang Nah sangat inilah, menyakiti, melukai mereka atau mengecewakan mereka dengan Bang Egy melakukan RJ kemarin? mereka itu tidak mungkin, Bang Egy tidak menyakiti mereka. Mereka tanpa sadar, main sendiri yang saya sampaikan Iya. beberapa waktu lalu, mereka lari dari dasar. Oh, Tadinya Bang Egy, mereka main tanpa Egy, terus sekarang mereka tidak anggap Egy, mereka lakukan semaunya tanpa koordinasi Bang Egy, mereka merasa mampu bahkan memusuhi atau ibarat kata Refli Harun, Egy dan, DHL ini dikucilkan. Padahal mhm. kita nggak merasa dikucilkan karena kita punya ilmu dan, keimanan. Kita main berpikir, ini seperti apa? Maka kita narasikanlah hukum itu dengan restoratif justice. Oke, Nah, setelah restoratif justice, alhamdulillah kita mendapatkan, terus SP3. baru mereka sadar, baru mereka tahu diri, tanpa Egy mereka nggak ada apa-apanya. Makanya mereka Mereka menyerang. bilang seperti layang-layang putus mereka. Diakui oleh Kozinudin itu, ada yang bilang mungkin seperti diindikasikan seperti ayam kehilangan induk. Mmm, Atau diindikasikan mereka, patah arang. Ibarat Kurnia bilang putus asa atau patah arang. Nah, kok baru hari ini mereka ngomong setelah kita pergi? oh tapi emang, Kemarin kemana? iya, secara psikologi begitu. Kadang-kadang apa yang kita punya sekarang baru terasa maknanya, Mhm. nilainya setelah dia pergi. Iya, hidup itu saya mau orang suka nggak suka sama saya tetap menghargai orang. Oke, Saya kalau memang berlainan pendapat, saya tetap hargai. Tapi hargai juga kita dong. yes. Nah dalam hal ini, hari ini saya bilang, tahu rasa kalian? Oh, artinya Ibu juga yang tadinya bilang saya masih sayang adik saya Memang sayang, Kurnia ini, sayang itu jadi nggak bisa dibuat-buat. jadi ini juga ya, jadi marah juga ya karena Marah, karena kecewa juga, memang keterlaluan. oke, Sehingga menghina. Nah dasarnya karena terlalu banyak tentang uang segala macam tadi saya sampaikan bahwa hari ini kami mau ke KPK, minta PPATK BPATK, PPATK. minta audit, ada nggak uang masuk ke Bang Egy, karena hukum korupsi itu memberi dan menerima hukumnya sama. Ada nggak aliran dana Pak Jokowi ke Bang Egy? Pasti BPATK atau, PPATK, KPK dapat mengaudit, kalau memang ya, ada aliran dana itu OTT, ya, ada uang yang mengalir ke rekening mengalir, Bang Egy. heeh, melalui transaksi. Ya, Kalau melalui, TF apa nama, transfer, transfer tentu bisa dilacak, dilacak. ya jejak ininya, Ya, aliran saya dananya. sampaikan kalau memang Bang Egy mendapatkan uang tersebut, saya dulu yang marah sama Bang Iya, Egy. betul. Karena kok Bang Egy nggak jujur sama saya. Oke. Dia dapat kok saya enggak. Siapa dong yang mengganti gelang saya? Emang jual gelang kemarin? Nah artinya, Iya eee iya. mhm, dalam hal ini demi Allah gelang saya belum tertebus. Nanti kalau saya kaya, saya tebus ya, Bu. Nah, amin, ada aja jalannya nanti. Iya, pasti. Ya, kan saya juga, alhamdulillah perkara saya banyaklah, adalah. Ya, saya Ya, tahu Ibu sibuk sekali. ya makanya Riau, saya, Jakarta, Riau, Jakarta. ya. Nah untuk itu dengan melihat sikap tindak tanduk mereka tidak menghargai Egy Sujana. Memang mereka waktu di LC menyampaikan, Pak Roy Suryo bilang, "Bu Eli saya tidak, eee, mengganggu Ibu." Bu Eli kata Refli Harun, "Saya kan tidak ada berurusan dengan Ibu." Demikian juga adik saya Rustam, dia sampaikan, "Bunda, Bunda baik, saya tidak mengganggu Bunda." Tapi hari ini kalau tidak mengganggu saya, mengganggu Bang Egy sama dong dengan mengganggu saya. Lagian buat apa mereka ganggu Bang Nah, Egy? mereka mau apa? Salah Bang Egy di mana? Hmm, Ya, terhadap mereka. Mereka buang, ya. mereka kucilkan. Ini kalau dibilang kucilkan Bang Egy marah. Ya bukan dikucilkan, mereka abaikan deh. Hmm, Terus, kita bukan orang yang, maaf ya, saya dengan Bang Egy itu nggak siapa-siapa.
mungkin dia seorang profesor, saya baru pakar hukum. DHL pakar hukum, tapi kan senior. Ya. Jadi yang suka ribut ini baru orang kemarin. Oke. Mungkin waktu dia jadi pengacara, Oke, ya itu kan? nanti. Oke, Bu. Nah, Dan sorry. Dan akhirnya Bang Egy juga ikutan marah ya. Yang tadinya dia cuek-cuek aja, akhirnya nggak kesal pernah juga. Bang Egy cuek. Oh, jadi Bang semua Egy itu disabarkan. Karena Bang Egy orangnya saklek. Kalau nggak bener, dia lawan, dia tantang. Apa kau ketemu di mana? Ayo, itulah Bang Egy. Tapi karena dia menghormati saya sebagai PH-nya, dia sangat menyayangkan anak-anaknya dan keluarganya, istrinya. Makanya dia mau untuk diam. Tapi akhirnya Nah, mengambil langkah hukum. tapi saya yang ada yang menghina. Bu Eli, laporkan Tuiro Suryo. Bu Eli, laporkan itu Kozinudin. Kozinudin. Laporkan itu Rizal Badilah. Laporkan Repli Harun. Laporkan Rustam. Siapa yang menghinanya kita disuruh lapor. Tapi Ibu memutuskan siapa yang dilapor. Terus saya sabar. Karena dari awal saya coba sabar. Saya lihat, saya perhatiin, ini makin melunjak nih. Dan saya bilang, tolong kalau kalian marah-marah, benci, itu manusiawi. Kalau kalian menghujat, silahkan sampai batas kesabaran. Ternyata memang di luar batas. Apa itu yang bikin? Nah, kemarin itu yang menjadi dasar pertama, Kozinudin itu sudah keterlaluan. Anggaplah benar dia adalah kuasa hukum dari Roy RRT. Bukan, yang bertiga. Kurnia, Rustam Riza Fadila, dan Rizal Padilla. Anggaplah dia, lawyernya. semua dia. Ya. Ya, bagaimana dia mengedukasi? Bukan harus dia tampil di depan Kamera. Polda Metro Jaya, kemudian podcast, kemudian ngomong. Berpidato seperti orang jual obat. Ngomong dedet gitu. Apa omongannya? Ini KUHP lama dan KUHP baru. Yang Restoratif Justice itu, SP3 itu KUHP Solo. Terus sehingga bisa membeli pengkhianat, pejuang menjadi pengkhianat. Jadi dibeli. Kata-kata dibeli ini kan barang. Yep. Emang Bang Egy barang. Harganya berapa? Berapa sih harga Bang Egy? Produksinya di mana? Tolong kasih tahu. Pabriknya sih di mana sih Bang Egy ini? Pabrik Allah Subhanahu wa taala. Pabriknya di mana sih? Kayak saya pingin pabrik orang produksi orang kayak Bang Egy itu. Terus Kan dibeli itu ya, boleh. itu kata dibeli itu benar-benar bikin Ibu dan Bang Egy marah. Iya, saya ingin laporkan tanggal 23 kami tahu, statement itu tanggal 22, tanggal 23 kami dapat kiriman ya. Terus kita lihat sama Bang Egy di TIS, Bang Egy langsung laporkan. Apa reaksi Bang Egy ketika pernyataan itu yang membeli itu? Bang Egy marah, ini udah terlalu. Namun kita dilarang. Karena begitulah baiknya keluarga Bang Egy ini. Udahlah sabar, Bu Eli kata anaknya. Bu Eli kata istrinya. Kata Bang Hisbul. Ya, Isbul anaknya dan istrinya. Udahlah kalau kita dihinanya biarkan saja. Terus ya Bu, ya Hisbul. Namun Bang Egy tetap menginstruksikan kepada saya. Udah, kamu buat laporan. Saya yang menugaskan. Siapa yang Bang Egy minta untuk dilaporkan? Oke Bang, setelah saya datang ke Polda, harus Bang Egy yang membuat laporan. Akhirnya saya bilang sama Bang Egy, Bang, saya kemarin itu Damai mau melaporkan takut tidak diterima. Terus saya udah berkoordinasi dengan Damai. Saya di sini berkoordinasi dengan konseling, mencari pemahaman hukum itu
disuruh ditolak atau Hmm. diterima, itu tergantung kita mencari pemahaman hukumnya. Ada sekitar 3 jam, 4 jam kami konseling. Oke, sebentar sebelum Ibu lanjut. Bang DHL juga ikut di tim ini? Ya. Oh, jadi sekarang Bu Elida bersama Bang DHL menjadi lawyer Bang Egy untuk melaporkan Kozinudin ini? DHL kan orang yang difitnah, kan 2. Oke, berarti Bu Eli lawyernya Bang DHL sama Bang Egy? Iya, kan 2 orang, Egy Sujana Ya. telah memakai KUHP Solo sehingga dibeli jadi seorang Dari pejuang pejuang? menjadi pengkhianat. Kan DHL sama Egy Sujana. Untuk Oh, DHL harus laporkan juga. Jadi maka kemarin itu kita konseling. 2 LP? Iya 2 LP. DHL sendiri, kami sendiri. Oh, oke. Kemudian DHL lebih dulu siap, sekitar jam 5. Karena dia langsung kan. Kalau saya kan harus menunggu Bang Egy. Bang Egy pulang dari Bandung jam 8 malam. Jam setengah 9 dia sholat segala macem. Baru LP itu siap jam Oke. 9. Jadi ada 2 laporan ini? 2 laporan. Yang melaporkan satu Bang Egy dan Bang DHL. Siapa yang dilaporkan? Nah, dalam hal ini kalau kami atas nama Bang Egy melaporkan Kozinudin dengan omongan yang tadi. Membeli. Kedua, Oke. Roy Suryo Roy dilaporkan juga? dilaporkan. Nah, apa yang membuat Roy Roy dilaporkan? Suryo menyampaikan bahwa 2 tuyul jumpa jin Ifrit. Taulah jin Ifrit nih jin yang paling jahat gitu. Jadi ini kan enggak, emang Bang Egy siapa? Apakah dia tuyul? Terus apakah Pak Jokowi jin Ifrit? Bang Egy manusia normal. Manusia loh. Tuyul itu makhluk halus. Makhluk yang tidak bisa dilihat. Iya, yang biasa dipakai untuk ngambil duit. Yang bisa dipakai dianekdotkan orang, tuyul ini adalah mencuri. Ya. Terus bisa kita menganalisa yang dalam tentang disamakan Bang Egy dengan tuyul. Ini dasar. Mencuri uang siapa, ngambil apa. Aduh, luar biasa. Oh, jadi selain Bang Egy laporin Roy sama Kozinudin, cuma 2 orang ini? Iya. Lalu Tadinya Bang DHL? Bang Egy mau laporkan Roy Suryo, Repli Harun, terus Rijal, terus Rustam. Kita mencoba menyabarkan Bang Egy tentang uang 100 miliar segala macam. Tentang omongan-omongan Rijal itu luar biasa. Kita coba, Bang, nanti kita cari pasalnya. Oke. Yang jangan kita menganggap ingin memusuhi mereka. Dulu berteman ingin memusuhi mereka. Mencari-cari pasal dengan KUHP untuk berseteru dengan mereka. Tidak. Sekali lagi kita tidak bisa membenci mereka. Mereka dasarnya baik, cuman kena kepolosan. Mereka polos. Mereka hanya lurus dengan hukum. Mereka tidak mentadaburkan, tidak mengkolaborasikan hukum dan politik itu. Yeah. Oke, jadi akhirnya yang resmi dilaporkan itu Kozinudin dan Roy Suryo. Atas perbuatan mereka tadi, pernyataan di media publik. Iya. Oke, lalu Bang DHL melaporkan siapa? Itu pasal yang kami laporkan. Oh ya, itu pasal 433 tentang KUHP baru. Dulu 310, 311, sekarang 433, 434. Itu tentang pencemaran nama baik dan fitnah, menyerang kehormatan di muka umum. Itu. Lalu Bang DHL siapa yang dilaporkan Bang DHL? DHL cuman melaporkan Kozinudin. Oke, dia nggak menyentuh Roy, dia nggak melaporkan Roy. Dia pertimbangannya apa DHL? Karena mungkin
dia baru kemarin ya, saya udah 2 hari mencari narasi hukum untuk mereka gitu, untuk yang, eee, pasal yang akan kita laporkan. Kalau DHL jelas nyata yaitu Kozinudin. Hmm. Untuk Roy Suryo, dia tidak menyimak tentang videonya Mm-mm. karena kecapean, hari sudah sore. Iya, Kan laporan ini nggak gampang, betul. ya kan? Prosesnya, Terus kita lelah ya, di situ. Kita begini, jawab begini, kita begini, terus kita ngumpulkan pembuktian juga. betul. Nah, kita ngirim 2 flash disk. Tentu cari dulu apa namanya, Sumber. yang bisa mendownload, Oke. kemudian Oh, secara teknis itu juga lumayan. ya Harus terus download, harus di ini. harus dimasukkan ke flash disk. Nanti jangan HP yang disita gitu kan. Oh, flash disk yang Ya, diserahkan. flash disk yang diserahkan. Nah, itu pergi lagi beli flash disk, download lagi. DHL kan udah kesiangan, udah kesorean. Kita kan dari jam 10 dan sehari sebelumnya udah mencoba narasi juga. Oke. Timbulnya pemikiran kita mengajak DHL kan kemarin. Tadinya kita kan sendiri Oh, yang tadinya melapor. sendiri yang waktu kita ngobrol terakhir itu tadinya Bang Egi aja yang melaporkan. Tapi karena yang disebut itu kan ada Nah tiba-tiba berdua ke saya sana. nggak tahu DHL berkomunikasi sama Bang Egi seperti apa. Tiba-tiba DHL ikut melaporkan. Oke. Nah, berarti Bahkan sekarang lebih dulu dia. Gitu. oh lebih dulu malah dia ke Selesainya lebih dulu dia oh nyampe ya, di karena dia Polda. siap begitu. Cuman Dia dia tidak tidak membawa Roy. dokumen Oke. tentang Roy. Oh. Kalau Kozinudin kan itu nyata namanya disebut. Terus dan di Kozinudin ini dia melihat ini apa namanya dari flash disk kita sudah bisa di-download oleh saksi dia gitu. Oh begitu. Oke. Jadi intinya untuk sementara ini yang dilaporkan ada 3 orang. Laporan pertama dari Bang Egi itu yang dilaporkan adalah Bang Roy Suryo dengan Kozinudin dengan pasal persangkaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begitu, sementara Bang DHL baru melapor untuk sementara yang dilaporkan adalah Kozinudin Ya. dengan dasar yang sama pernyataan dia itu. Iya. Nah ini kan nanti jadi gini Bu, orang lihat lah dulu sekutu kok sekarang jadi seteru gitu ya kan. Itu pasti akan ada lagi. Ini udah jadi termulah, jadi geng Solo lah atau kita apa. tidak merasa geng Solo, makanya kita sampaikan kita juga kalau geng Solo membuat statement yang menarasikan untuk bahwa dia adalah pelaku segala macam kita tantang. Jangankan kita tidak mengenal orang, abang kita Rasman aja menyatakan bahwa itu dasarnya dari dia, kita tantang karena murni kita yang mengusahakannya. Oke. Bahkan saya dapat memperlihatkan surat bahwa permohonan saya terhadap Dir Bareskrim agar minta penyidik untuk mendampingi ke Polda agar kami di situ diterima dan tidak ada halangan atau tidak ada cawe-cawe. Makanya kami ingin clear, ingin bersih gitu. Betul. Nah itu saya lakukan secara profesional. Di situ kan kita masih dalam tahap penyidikan tersangka tapi belum tahap 2. Belum tahap 2. Belum P21. Kalau P21 kan udah penyerahan. Jaksa. Udah kejaksaan. Itu produk jasa lah yang mengatur. Ini masih kepolisian. Ini masih kepolisian. Jadi wajar kalau Bu Elida minta didampingi penyidik ke sana. Iya. Gitu ya. Oke, itu udah clear Bu. Nah, berarti ke depannya berarti kemarin Bang Egi sendiri yang datang ke Polda. Iya. Melaporkan Karena Bang Egi dia yang korban dia harus melapor.
terus bukan saya nggak mau menggantikan dia sebagai pelapor, karena ini menyangkut harkat dan martabatnya Ya. yang pencemaran nama baik dia, dipitnah untuk dia, ya dia sendiri dong yang buat LP. Nah akhirnya diupayakanlah jam 9 malam itu Bang Egy tanda tangan LP. Oke, setelah penandatanganan itu apa pesan Bang Egy ke Bu Elida? Selaku Bang lawyer ya? Egy menyerahkan dokumen ini dengan memberikan tugas, ini saya serahkan sama Bu Eli, tolong diproses. Saya tidak jahat, saya ingin semua baik-baik saja. Jika mereka berseberangan, jangan hina saya. Jika mereka tidak suka saya, jangan hina saya. Jangan rendahkan saya. Nah ini yang saya khawatirkan, ada hukum baru yang terbit. Sehingga tadi Adinda Vincent bilang kita dulu berkawan, sekarang berlawan gitu. Tidak ada niat sedikit pun untuk berlawan. Yeah. Ini hanya merupakan sebuah bentuk penolakan atau bentuk perlindungan diri lah ya. Ya, untuk pemberontakan diri bahwa kok tega gitu. Ekspresi. Kok kita dihantam terus gitu. Dengan kata-kata yang luar biasa. Dan kemarin Bu Eli bilang saya punya kartu truf mereka. Iya, kita bisa balas. Karena kita juga punya kartu truf mereka masing-masing. Bisa juga kita lakukan seperti ini. Tapi kan kita tidak mau. Bu, kartu truf itu soal rekening yang sekarang saya lihat kemarin rame di sosmed itu. Banyak. Minta Roy Suryo tunjukin rekeningnya. Apakah itu juga termasuk kartu truf? Banyak. Oh. Okay. Banyak lagi. Nah untuk sekedar ya diketahui. Mereka ini kan saya bilang Kozinudin seperti striker apa? Striker. Back kiri dia main, back kanan dia main. Oh. Dia juga penyerang juga, kiper juga. Penyerang juga. Jadi yang bikin kisruh itu adalah Kozinudin. Dengan bangganya, dengan nada gestur yang penuh kebencian. Tidak ada semutnya. Apa sih kebenciannya? Kalau memang dia intelektual, tolong dengan cara profesional dan profesional kerjakan apa yang merasa menurut kamu sudah hebat. Jangan seret-seret Bang Egy. Kalian sendiri yang menganggap Bang Egy sudah bukan bagian dari kalian. Ya udah, walaupun kami menganggap masih bagian dari TPUA, Bang Egy sudah keluarkan mereka dari TPUA. Jadi jangan membawa nama TPUA lagi. Bawalah nama diri sendiri. Siapa berbuat apa. Mampu kalian lakukan. Oke, Bu. Jangan sampai mereka marah sekali ke Bang Egy itu sama Bu Eli karena mereka punya ketakutan, wah bakal kebongkar nih kartu truf kita. Mungkin ke situ gak sih Bu? Untuk yang bertiga mungkin. RRT? Ya. Karena Ibu tahu persis mereka. Tahu persis. Terkait apa misalnya? Apakah karena terkait adanya konspirasi atau? Dasarnya saya menyampaikan di sini kayak Roy Suryo tidak punya legal standing untuk menjadi ahli. Oke. Ya, kalau memang dia punya legal standing, ini bukan aib-aib yang lain ya. Itu kan kita kalau bisa kita tutup ya. Yeah. Tapi suatu saat kita akan umbar apabila ibarat kata kita bela diri juga. Kalau kita tidak membela diri ketika orang memperlakukan kita kufur di luar batas, kita kufur. Iya, itu Bu Eli udah sering sebut itu ya. Benar. Itu Al-Quran yang menyampaikan. Maaf, dalam hal ini Roy Suryo tampilkan di publik, di Aiman, di mana-mana Adinda Roy Suryo diundang, bawalah legal standingnya. Saya ini diakui ahli. Ini sertifikasi saya. Saya lulus dari IT ini. Saya lulus dari SMA ini. Saya sarjana ekonomi. Saya sarjana ini. Tolong sampaikan.
soal legalitas Jangan dia sebagai kepintaran kita sebagai tukang foto, kita sudah bisa menarasikan kita ahli dalam segala hal. Oke. Padahal ahli itu ada jenjang akademiknya Iya, setidaknya ya. ada pengakuan. Dan Karena pengakuan ya ujungnya. ada pengakuan. Ya, Contoh Dr. Tifa, dia kan dokter dokter ya. yang pasiennya adalah termasuk Roy Suryo, Refli Harun. Oh, Kalau jadi Refli Harun sakit kan dia ngobat. jadi Bang Refli itu pasiennya Dokter Tifa. Dr. Tifa. Oh, oke. Itu salah satu contoh ya. Dan Dr. Tifa ini baru dokter yang disampaikannya bahwa dia adalah ahli apa, mau dokter apa, saintifik apa, imun segala macam. Ya, Kan baru. Itu pun katanya belum wisuda. belum Atau ahli baru dong. lulus. Belum ahli dong. Terus yang membuat dia lulus siapa? Profesor-profesor kan. Ya. Ada nggak berkuar-kuar seperti Dr. Tifa? Profesor. Mungkin karena profesor itu belum dapat kasus kali buat atau gimana. Bukan. Kok dia tuh sudah terlalu dalam menganalisa. Sampai menciptakan buku. Menulis buku. Menulis buku. Kemarin dijual di CFD itu. Itu bukan buku Tifa. Itu buku Rismon. Rismon. Apa Endgame. Apa namanya? Iya. Endgame. Oke, Gibran lanjut Bu. Endgame. Soal Tifa. Gimana? Dia belum ahli menurut Ibu. Belum. Rismon? Rismon saya gak mendalami, tapi cuman ada hal yang membuat ketika dia kuliah di Jepang, ya, cuman saya belum waktunya saya bongkar gitu. Oke. Tapi kan waktu itu Bang Egy yang minta mereka jadi ahli. Benar. Terus kenapa sekarang dikatakan diragukan keahlian? Jadi saksi ahli. Oh, saksi ahli. Ya. Terus perkara itu sudah SP3. Bang Egy sakit. Kemudian kliennya udah bebas. Kemudian karena itu udah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, Bang Egy mau gimana? Mau gugat baru. Buat apa? Dia udah dilarang sama anak dan keluarganya. Karena udah kita mau inilah recovery lah untuk enjoy dengan anak, istri dan keluarga. Dan Bang Egy banyak klien. Iya, betul. Banyak yang harus dikerjakan. Yang selama ini klien sedikit boleh dibilang diabaikan. Terabaikan ya. Ya, terabaikan sekarang karena fokuslah kepada klien. Betul. Nah, Bang Egy ini hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan dia bisa mengartikan dan mentadaburkan Al-Quran itu dengan arti-artinya. Tapi apakah Bang Egy sempurna? Enggak juga. Yeah. Nah, artinya kita ini tidak ada yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan. Jangan kekurangan orang kita hantam, kita rendahkan. Jangan kelebihan kita merasa adalah segalanya. Masing-masing punya talenta. Dan saya sampaikan kita harus punya poksi masing-masing. Tupoksi kita. Dengan keahlian dan ketalentaan kita. Betul. Jangan lari di luar itu. Jangan lari di luar konteks. Kacau nanti negara ini. Kalau lari di luar rel. Itu udah gak benar. Gak benar. Iya, jangan bicara tentang lahan orang. Ya kan lahan kita sendiri aja. Kalau orang petani ngomong gitu. Ya kalau punya kelebihan tenaga boleh bantu. Tapi bukan keahlian sebenarnya. Bantu-bantulah boleh. Seperti kereta ya. Kalau keluar dari rel seperti apa? Oh, hancur lebur itu. Mati semua kan. Jadi kalau siapa sekarang nakoda mereka setelah Bang Egy nggak ada? Apakah Kozinudin? Selamatlah mengikut Kozinudin melalui di luar rel kereta. Tentu korban keegoisan. Atau nanti yang keangkuhan, merasa sempurna, merasa mampu. Ini yang saya sedihkan. Kita nggak takut. Bagi saya mati hanya sekali. Walaupun saya seorang perempuan. Saya hanya takut sama Allah dan menghormati suami saya. Hanya itu. Oke Bu. Pemirsa ini Bu Eli mau ada janjian sama Bang Egy lagi. Salam hormat kami sekali lagi Bu untuk Bang Egy. Semoga nanti saya sih sebenarnya pingin sekali mungkin saya tambahlah dikit ya. Ya oke.
kita harus tahu Bang Egy ini sakit. Jadi kalau dia bolak-balik ke Malaysia, kemarin udah pulang, nanti berangkat lagi, itu kan dia berobat. Kalau takut dia nggak takut. Cuman karena dia sakit, fokus dengan penyakitnya, Ya. bukan dia diam. Kalau kalian mau tanya ke saya. Terus kalau mau ketemu Bang Egy, bertanyalah dengan Bang Egy, kita atur waktu. Ya, wahai teman-teman kami semua, mari kita duduk sama untuk mempertanyakan apa yang akan dilakukan dan seperti apa yang harusnya kalian bersikap. Karena awalnya Bang Egy yang ngajak kalian, ya, Bang Egy, semuanya Bang Egy yang ngajak. Mau Rizal, mau Kozinudin, Kurnia, semua Bang Egy yang ngajak. Nah ketika Bang Egy sudah seperti ini, berarti Bang Egy punya maksud. Tanya dong, jangan mencak-mencak, jangan understanding. Misunderstanding. Ya, Ya. misunderstanding. Understanding. Nah, janganlah benci kita, janganlah benci kami. Apalagi saya cukup tertekan dalam persoalan ini. Saya sayang kalian, saya tertekan dengan pihak yang lain, pihak lawan. Jangan kalian menekan kami juga. Apalagi saya juga kadang-kadang kalian tahu Bang Egy seperti apa. Dia kalau sudah komit, dia komit. Kalau dia katakan itu karena dia sudah mempunyai perhitungan yang dalam, apapun dia lakukan. Itulah dasarnya Bang Egy. Pertama saya pikir ragu, sekarang saya siap. Dan nantang juga kalau bisa, ayo duduk sama. Kalian mau seperti apa? Mau ketemu Bang Egy, ayo. Oke, tapi mungkin gak Bu, dengan apalagi setelah Bang Egy melaporkan ini, mungkin gak itu mereka akan datang? Bisa saja. Oke. Dunia kan belum kiamat. Nah ini kan hukum baru. Iya. Tadinya soal ijazah ini udah sampai kemana-mana. Penghinaan pribadi orang tua kita, sahabat kita, guru kita. Belum lagi nanti kalau ada orang-orang tertentu yang juga mereka sebut namanya. Iya. Coba saya tanya sama semua sahabat saya, adik-adik saya. Apakah pengacara kalian itu, khusus Kozinudin, pernah mengedukasi hukum terhadap kalian untuk membebaskan kalian dari ketersangkaan ini? Dia akan puas. Selagi ini berkepanjangan, dia akan tampil di TV-TV. Yang tampil mereka. Yang masuk penjara kalian. Yang masuk penjara kalian. Karena hukum siapa berbuat apa. Dia udah statement loh. Banyak pengacara, banyak dia melakukan, karena perbuatannya, Kozinudin ini, kliennya di penjara, banyak. Terus pertanggungjawaban seorang pengacara seperti apa? Menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan buat klien, bukan kepentingan kita so what gitu. Apa namanya? Show off. Merasa ya show off ya. Oh, merasa tampil di sini. Oh, merasa begini. Semua orang dijejal. Wah. Luar biasa. Tampil di sini. Jejal lagi. Kadang orang gagap melawan dia, bisa saja bukan tidak punya ilmu ya, karena menahan emosi. Karena kalau kita sama melawan dengan dia, berarti sama level kita dengan dia. Sama bego kita dengan dia. Untuk apa kita samakan diri kita dengan orang-orang seperti itu? Dia nggak punya ilmu, dia hanya pandai. Coba ya, dia bicara seperti pidato. Saya melakukan edukasi, narasi hukum yang benar dan baik. Bangun konstruksi hukum itu. Bagaimana selamatkanlah klien kita. Mau berjuang, jangan konyol. Ingin jadi jihad, bukan ini tempatnya. Hukum dan politik bukan disampaikan itu jihad. Lihatkan perjuangan pahlawan kita masa lalu. Kalian tidak akan terhina jika kalian RJ. Tidak ada yang mendasarkan kalian direndahkan. Kalian apakah mampu TPUA membuktikan? Kalian tersangka atas nama kuasa hukum loh. Kuasa hukum itu tidak dapat membuktikan tentang ijazah itu. Kalau kalian jadi pendampingan kesaksian dari mereka boleh. Sepertinya umpama ini Roy Suryo, Rismon lanjut ke
persidangan. Karena Pak Jokowi menyampaikan ke saya, dia harus sidang untuk ada kepastian hukum dia. Kepastian hukum. Ini harus sidang. Kalau saya lagi kerja kemarin, jadi pengacaranya Bang Rasman, saya ribut demi membela klien, itu sah. Nggak dapat saya diapain. Oh dilaporkan oleh Hotman Paris nggak bisa. Saya kerja loh. Yeah. Sebagai lawyer. Yang dilindungi undang-undang. Tidak seperti Kozinudin. Itu hak imunitasnya hilang. Karena dia tidak mengedukasi tentang pekerjaannya itu sendiri. Sudah abuse, melampaui. Dia memberikan sepertinya ujaran kebencian, penghasutan, produk Solo itu kan dahsyat. Berarti dari aspek hukum. Rosuryo bilang tuyul itu. Iya, laporan ini kemungkinan besar masuk ya Bu? Saya minta kepada Polda atau seluruh penegak hukum agar ini diproses dengan cepat. Sudah diajukan itu? Sudah, sebelumnya saya ada beberapa orang yang ngajukan. Tentu mereka mempelajari juga. Karena Pradi ini adalah OA yang satu-satunya bertanggung jawab terhadap anggotanya. Jika tidak melanggar, dia juga bisa kita tidak boleh di BAP. Dia akan dampingin kita dari pihak OA itu sendiri. Nah, itulah Pradi ini dengan dasar anggaran rumah tangganya. Yeah. Karena ini profesionalitas, saya berseteru dengan saya di pihak Bang Egy, Yakub anak Pak Otto itu di pihaknya Pak Jokowi. Tapi di organisasi kita profesional. Ketika kita ada rapat, rapat koordinasi di Bali, itu Rakernas, terus di Jakarta, di Solo, dimanapun kita tetap. Jadi kalau bicara bersilaturahmi, tidak ada membicarakan tentang itu. Jadi kalau bicara Pradi, organisasi, apa wadah bersama. Iya. Kalau bicara kasus itu personal. Urusan lawyer masing-masing. Iya. Walaupun dalam dia menghormati saya. Kalau dia nggak menghormati saya, dia ingin cari nama, cari kepentingan, mungkin dia langsung pecat saya. Kenapa berlawanan? Karena berlawanan dengan dia. Dan itu nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, tentang narasi yang dilakukan oleh Kozinudin yang selama ini terlalu arogansi, sudah melampaui batas-batas rasa kemanusiaan, melanggar martabat dan harkat orang lain. Dia tidak juga bersikap. Pradi tidak bersikap dan tidak arogan untuk memecat atau memanggil. Oke, dan sekarang ada banyak laporan. Ada banyak yang melaporkan, termasuk saya. Saya baru jam 5 kemarin, saya antarkan, suruh anggota saya ngantarkan laporan tersebut. Ke Dewan Etik Pradi. Ke Dewan Etik Pradi. Nah, saya minta Dewan Etik Pak Dadarkam untuk mohon diproses. Ketua kami kan Pak Dardak. Terus saya minta juga kepada Polda Metro Jaya, ini sangat mempengaruhi psikis Bang Egy sekeluarga, klien saya, mohon ini diproses secara cepat karena ini terus dihina 100 miliar. Kemudian menganggap SP3 kita tidak sah. Kalau gitu buktikan aja, kita kan tantang mereka. Jangan di TV debatnya ya. Jangan di TV debatnya. Rapid ke apa ke. Ya kalau mau berdebat, mau disiarkan ke publik, siarkan. Ayo kita edukasi masyarakat dengan baik. Tapi selesaikan satu-satu ngomongnya. Kita nggak pandai berdebat ribut-ribut begitu. Produk hukum dilawan dengan upaya hukum gitu ya Bu? Nah, dilawan dengan upaya hukum. Bukan opini. Nah, terus buat LO, ya kan, legal opini kita, legal opini dia, kita lakukan dengan dasar hukum, substansinya, dan jangan sekedar asumsi kosong gitu. Betul. Asumsi itu kan pendapat.
yang harus kita boleh deh diasumsi, Boleh. tapi kita aduk dengan pasal itu Iya. gitu. Ada nggak apa namanya? Dampak-dampaknya. Iya. Atau ada nggak ketentuan hukumnya gitu ya Bu ya? Iya, Kalau tidak, jangan sampai nanti jadi blunder kayak ini kan. iya, Ngomong KUHP Solo, membeli pejuang jadi pengkhianat, akhirnya jadi jeratan hukum baru. iya. Gitu. Kita Belum ingin lagi yang tanya sama Pradi. dia, kita gampang aja Mm-mm. sebagai ini ya, sesama inilah ya, Lawyer. lawyer. Kalau dia mengakui dari mana dia tahu bahwa kita dibeli, pejuang menjadi pengkhianat, tolong kita tanya berapa dibeli, siapa yang membeli, Gimana? berapa nilainya. Kita selaku bangsa, selaku masyarakat, rakyat yang secara pribadi tentu mencari dengan ilmu kita yang sedikit Ya. bagaimana mengedukasi persoalan ini agar persoalan ini bisa terselesai dengan baik tanpa korban. Oke. Nah, jika mereka masuk, itulah korban. Makanya bukan kita pujuk-pujuk merasa kami tetap fight. Kami jangan dirayu-rayu. Nggak ada yang rayu, cuma memberikan narasi. Ya. Kalau paham silakan, kalau enggak coba tabayun, istiqomah, istiqorah. Benar nggak yang kalian lakukan? Kayak Kurnia sebagai penegak hukum. Di penjara. Yang dipertanyakan apakah tentang ijazah? Tidak. Yang dipertanyakan ketika dia di pengadilan pelanggaran hukum. Benar kamu bilang Pak Jokowi begini-begini? Benar kamu menghina, mencaci, memaki? Kamu melakukan undang-undang ITE sesuai pasal yang diungkapkannya? Tidak nyangkut dengan apakah kamu tahu ijazah itu palsu? Enggak kan ada. Karena bukan itu kasusnya. Karena kapasitasnya sebagai PH. Ya. Demikian juga pelapor. Si ini Bang Rijal. Bang Rizal. Setahu apa kamu melaporkan? Sejauh mana kamu mengetahuinya? Tidak ada. Kamu dapat membuktikan itu ijazah? Dapat. Oh memang iya itu ijazah palsu. Terus kamu klaimnya dari dasar apa? Fotokopi. Dasar kamu apa? Ilmu kamu apa? Menyatakan itu asli. Atau palsu. Atau palsu. Asli putusan pengadilan. Palsu keahlian. Biarkanlah ahli yang bekerja. Kalau memang ijazah itu, tadinya kan saya juga berpikir. Ijazah nggak diperlihatkan kok pencemaran nama baik. Ya kalau itu kita tidak banyak, nggak melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang dikatakan pencemaran nama baik. Karena kita terlalu hanyut, terlalu fokus kepada ijazah. Sehingga kita lepas kontrol, merendahkan seorang Pak Jokowi gitu. Tapi pejuang itu kan kalau... Tapi saya menyampaikan kebenaran. Apakah saya harus pro kepada Pak Jokowi? Oh tidak. Enggak. Dan kemarin Ibu bawa berkas restoratif justice, SP3 Bang Egy sama pencabutan pencekalan. Hari ini bawa dokumen apa ini di map kuning? Ini dokumen yaitu tentang LP saya melaporkan Pak Adinda Roy Suryo bersama Kozinudin. Semoga bisa diproses dengan cepat dan baik. Jangan sampai saya datang sekali lagi di sini membawa surat penahanan, memperlihatkan surat penahanan di cumi-cumi ini. Mudah-mudahan ini diakhiri dengan sebuah kesadaran oleh pihak mereka mendatangi Bang Egy untuk mengklarifikasi atas omongan-omongan mereka ini yang melukai dan menjatuhkan martabat, mencemarkan nama baik dan harga diri orang. Oke. Orang Tapi lain. kan ini LP Bu, bukan somasi. Kalau LP kan udah nggak ada datang. Oh mungkin menempuh RJ juga ya? Ya kalau dia menempuh RJ itu kalau LP belum pada naik sidik, belum tersangka tidak perlu proses RJ. SP3. Oh. Landasan hukumnya hanya damai. Damai. Kita cabut itu aja. Dicabut. Kan gampang. Tapi tujuannya emang mau menggertak doang supaya mereka datang atau memang serius ini mau memproses hukum? Oh, saya nggak bisa jawab karena Bang Egy memang saat ini sangat geram dan kalau bisa dia minta kemarin di SPKT
tolong ini proses, tolong diproses, saya udah tertekan, tolong saya udah terhina, tolong ini agar disikapi, tolong Oke. ini agar diproses Iya. gitu. Kapan perlu Berarti serius ini, ditindak gitu. bukan cuma Oh bukan, ngapain capek-capek begini iya ngabisin capek, waktu. capek beneran. Ini bukan gampang, ini Iya nggak sih, bisa dinilai pertanyaan saya Pak. salah maksud Iya. karena tadi Bu Eli bilang supaya mereka segera datang, saya pikir jangan-jangan ini cuma gertak biar mereka datang, bukan, ini serius ya Bukan, sebagai serius, langkah hukum. super serius dan mungkin akan ada laporan lagi. Wah, untuk hari ini terima kasih Bu Eli. Harusnya tadi kita selesai jam 2, ini sudah setengah 3. Siap. Bu Eli hari ini buru-buru mau ke bandara karena Iya. ada janjian lagi sama Bang Egy ya. Iya. Sekali lagi Bu, terima kasih sudah selalu mempercayai kita untuk berbagi cerita, update peristiwa ini, dan kita memang selalu menunggu proses dari Bu Eli. Ya, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih karena janji itu adalah utang. Karena saya berjanji tadi malam datang, tahu-tahu kelar laporan ini aja jam 10, jam 12.30, jam 11 saya baru makan, sampai di rumah jam 1. Jadi nggak mungkin saya datang lagi ke sini, makanya saya tunda berangkat karena saya ada urusan keluarga dan juga ada sidang. Makanya saya pulang ke Riau dulu gitu, berangkat. Oke. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih pemirsa, itulah obrolan kita dengan Bu Eli. Kalau dalam proses hukum harusnya kita juga tahu siapa yang kita dengarkan. Saya berusaha menghadirkan narasumber-narasumber di sini yang menurut saya kompeten dan kompatibel untuk membicarakan sebuah isu, sebuah kasus, supaya pemirsa juga mendapatkan edukasi, informasi yang benar tentang sebuah peristiwa. Karena selebihnya kalau bukan orang yang kompeten nanti bisa membawa kita kepada sesuatu yang sesat. Karena itu mari kita ikutin terus kasus ini, dukung-mendukung silakan saja, tapi selalu berusaha untuk mendengarkan penjelasan dari siapapun, terutama pihak-pihak yang menurut kita adalah orang yang kompeten, orang yang pas untuk membicarakan kasus atau isu tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, Vincent. Saya Vincent mengundurkan diri dari hadapan pemirsa. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih.